Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan. Di video ini, saya akan menjelaskan proyek bahasa pemrograman 2 yang telah saya buat. Untuk proyeknya yaitu aplikasi pemesanan tiket kereta api. Kemudian pertama, desain database-nya. Dalam desain database, sini ada tabel last login, ada tabel stasiun, ada tabel level, ada tabel user, dan ada tabel transaksi. Coba jelasin dulu. Tabel stasiun digunakan untuk menampung stasiunnya, tabel level untuk menampung level user, kemudian tabel user untuk menampung usernya, dan tabel transaksi untuk menampung transaksinya. Untuk tabel last login di dalam program Java itu saya nggak tahu cara bikin session kayak gimana, jadi ini tuh untuk menampung kayak seperti session data lah. Ini untuk menampung, pokoknya ini untuk menampung data seperti session. Kemudian alur aplikasi pemasaran tiket. Dari aplikasi itu ada dua menu. Yang pertama itu login, kemudian register. Dari register kita bisa membuat akun member agar bisa memesan tiket. Kemudian di login ada dua menu, yaitu menu untuk member dan menu untuk admin. Di menu untuk member ada menu lagi, yaitu pesan tiket, kemudian riwayat tiket. Di pesan tiket kita bisa melakukan pemesanan tiket, kemudian di riwayat tiket kita bisa melihat riwayat pemesanan tiket kita. Kemudian di menu admin kita bisa melihat list tiket. Di list tiket itu kita bisa melakukan update data dari member yang memesan tiket. Jadi takut ada reschedule atau penggantian rute, kita bisa melakukannya di sini. Kemudian read untuk membaca datanya, tabelnya. Kemudian delete itu untuk menghapus data yang ada di tabelnya, tabel transaksi maksudnya. Kemudian ada report data, ini untuk laporan admin ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat tentang source code yang ada di dalam tiap menu-menu yang ada di sini. Oke, yang pertama itu login aplikasi. Ini untuk desainnya. Ada tombol login, ada tombol register. Kemudian di dalamnya yang pertama ada fungsi login, ini untuk melakukan login. Ini untuk validasinya. Kemudian ini juga, ini ketika nomor levelnya itu 1 yang berarti itu admin, maka dia akan masuk ke menu admin. Kemudian else, berarti selain daripada 1, dia akan masuk ke menu user. Kemudian simpan, ini untuk menyimpan data text build 1, yaitu namanya itu ke tabel last login. Ini untuk seperti session atau cookie, jadi disimpan dulu di sini. Dari sini tuh disimpan ke tabel last login. Kemudian register, ini untuk masuk ke menu register. Ini reset ini untuk menghapus tabel last login. Jadi ketika ketika menu login dibuka, tabel last login itu akan kosong kembali. Jadi meskipun ini simpan ini terus-terusan disimpan, tapi ketika aplikasi dibuka, dia akan melakukan reset dulu. Ini fungsinya akan disimpan di sini. Kemudian ini register, ini tampilannya. Ini untuk melakukan registrasi. Ini source code-nya. Yang pertama ada simpan, ini untuk menyimpan datanya. Kemudian ini untuk tombol simpan, ini untuk tombol logout. Ini bukan tombol logout, ini tombol kembali.
Kemudian menu user, jadi ketika login menggunakan akun user, ini tampilannya akan tampil menu member, ini pesan tiket, ini riwayat pembelian, dan logout. Dalamnya hanya ada fungsi dari tombol pesan tiket akan masuk ke pesan tiket, kemudian login itu untuk logout, dan riwayat untuk lihat riwayat. Kemudian menu admin sama saja, ini untuk ketika kita login menggunakan akun admin, maka dia akan masuk ke menu ini. Di dalamnya ini ada fungsi cetak, ini untuk cetak laporan admin. Kemudian di sini ada fungsi tombolnya, ini untuk ke menu adminnya, ini ke logout. Kemudian cetak untuk melakukan cetak data. Kemudian di pesan tiket, nah ke atas, ini untuk pesan tiket. Pertama ada fungsi ambil data, ini untuk mengambil data stasiun, tadi tabel stasiun, jadi akan dimasukkan ke combo box yang ada di ini stasiun awal dan stasiun tujuan. Kemudian untuk harga, ini untuk memasukkan harganya. Kemudian time, ini untuk mengambil data tanggal hari ini. Ini simpan untuk menyimpan data. Ini user, ini untuk tadi dari tabel last login kan udah disimpan, maka bisa dipanggil di sini. Ketika dipanggil, maka nama tersebut akan disimpan di variabel nama. Variabel nama disimpan pertama di sini. Kemudian setelah disimpan di variabel nama, akan dipanggil ulang di fungsi name ini. Maka akan dari table user itu, dari nama ini akan untuk menyeleksi datanya, untuk menyeleksi namanya. Kemudian nama tersebut akan disimpan di JTXPL2, yaitu masukkan nama ini otomatis. Kemudian ada fungsi clear untuk mereset data. Kemudian riwayat. Ini untuk riwayatnya hanya bisa melihat riwayat tampilan saja dan tombol kembali di sini. Di dalamnya ada tabel style untuk melakukan style untuk tabelnya. Kemudian ada fungsi read, ini untuk membaca datanya. Kemudian ada ambil data, ini untuk mengambil data tadi ketika login itu kan data nama itu akan masuk ke last login. Nah, dari sini tuh kita ambil namanya. Ini tuh untuk menyortir tabel transaksinya, jadi hanya yang login saja datanya yang akan ditampilkan di sini. Di tampilan di sini tuh hanya ada tampilan dari user yang melakukan login. Kemudian admin, ini admin, tampilan adminnya. Ini tampilan adminnya. Di sini ada atur jadwal, ada hapus, dan ada kembali. Kemudian source code-nya, ini ada read, ini untuk membaca datanya. Ini semua data transaksi akan dipanggil menggunakan ini. Kemudian delete untuk menghapusnya. Kemudian simpan, ini simpan tuh ketika kita menekan sebuah data di sini di tabel ini tuh, maka dia otomatis kesimpan di datanya itu akan kesimpan di tabel last login. Ini untuk mengambil ID-nya saja. Ini ID ini tuh untuk melakukan edit ke update jadwalnya. Ini ya, coba kita ke update-nya. Ini tampilan update-nya. Kemudian dari sini tadi tuh dia akan masuk ke ambil data sini. Ini dia ngambil data dulu. Mana ya? Oh ya, ini. Dia akan ngambil data dari tabel last login tadi. Kemudian dari last login itu akan disimpan di variabel user. Kemudian dari variabel user ini digunakan untuk menyortir tadi data yang kita klik di tabel admin tuh di sini. Ketika diklik di sini akan memilih satu, kemudian menekan tombol atau jadwal, maka datanya akan masuk ke sini.
Ini ada read-nya, kemudian ambil datanya. Ini ada untuk mengatur harga. Ini ada tombol untuk melakukan update ke database-nya, database transaksinya. Kemudian ada laporan pemesanan. Ini untuk laporan adminnya. Login. Saya coba run. Ini tampilan login aplikasinya. Saya coba register. Kita coba namanya Budi. Nomor WhatsApp-nya 08123455. Emailnya budi@gmail.com. Username-nya Budi. Maksudnya gampang saja 123. Register berhasil. Silakan login. Kita coba, saya coba Budi 123. Login berhasil. Ini menu untuk member, ada pesan tiket. Saya coba pesan tiket. Ini ada Budi, langsung ada namanya. Kemudian saya pilih misal Surabaya ke Jakarta. Saya pilih tanggalnya 18, waktunya jam 10. Untuk harga, jadi ketika saya mengubah stasiunnya, maka otomatis harganya juga berubah. Jakarta 120.000, Cirebon 100.000. Saya coba pesan, tiket berhasil dipesan. Maka form otomatis kembali ke semula lagi. Coba kembali, kemudian ke riwayat pembelian. Ini tadi pemesanan yang telah saya buat sebelumnya. Ini riwayat pembelian yang tadi saya pesan. Coba sekali lagi. Budi misalnya dari Banten, bukan Banten, tadi kan dari Jakarta. Tadi dari Jakarta ke Cirebon. Ini waktunya malam, harganya 20.000, saya pesan. Tiket berhasil dipesan. Kembali, riwayat pembelian ada di sini. Kembali saya logout. Saya coba login menggunakan akun admin. Parahan 123. Login berhasil. Tampilannya menu admin. Ini ada list pemesanan. Nah, di sini dua ini pemesanan yang tadi saya buat. Dari sini kita bisa atur jadwalnya. Misal membernya itu ingin reschedule atau ingin mengubah rute atau apa, kita bisa atur jadwalnya. Misalnya dari Jakarta ke Semarang, waktunya jam 10. Saya atur jadwalnya, tiket berhasil diatur. Maka di sini juga akan otomatis terupdate. Kemudian menu hapus, jadi ketika saya tekan sini, kemudian hapus, akan ada pilihan, Anda yakin akan hapus data ini? Yes, maka data akan otomatis terhapus. Kemudian kembali, ini ada cetak data laporan. Jadi ketika saya tekan, ini otomatis untuk membuat report data dari pesanan tiket tadi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.